Dan menurutku tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Aku akan spill beberapa pertanyaan yang aku dapetin waktu aku interview untuk posisi R&D Supervisor di industri farma. Aku lulus apoteker itu tahun 2021. Abis itu aku langsung kerja ke industri obat tradisional selama 2 tahun sebagai R&D. Nah, setelahnya aku switch karir ke industri farma. Aku juga kerja di bagian R&D-nya dan sekarang udah berjalan hampir 1,5 tahun. Selama peralihan dari industri obat tradisional ke industri farma itu, aku tuh apply ke banyak tempat dan ke banyak posisi. Jadi selama itu tuh aku beberapa kali interview di beberapa perusahaan dan di beberapa bagian. Untuk QA pernah, untuk QC pernah, regulatory affair pernah, terus untuk produksi pun juga pernah. Tapi lagi-lagi aku tetap kekeh pengen kerja di R&D. Nah, selama masa melanglang buana untuk interview itu, aku beberapa kali interview untuk posisi R&D di beberapa perusahaan. Tapi dari masa interview itu ada 3 pertanyaan yang selalu keluar kalau aku interview di bagian R&D. Menurutku ini adalah bare minimumnya kalau kita pengen kerja di R&D. Minimal kalian itu harus bisa jawab 3 pertanyaan ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan QBD atau Quality by Design? Nah, kalian tuh harus tahu banget nih, untuk jadi seorang apoteker R&D, kalian harus tahu QBD itu apa dan cara penerapan QBD itu gimana. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan uji bioekivalensi dan uji disolusi terbanding? Nah, buat kalian yang anti fisika, coba kalian buka lagi materi-materi farmasi fisik, biofarmasi, farmakokinetik, ataupun materi-materi yang mendekati dengan uji bioekivalensi. Kalian harus mulai baca-baca lagi dan kalian harus mulai pahami apa yang dimaksud dengan uji BE ini. Yang ketiga, kalian harus tahu penggolongan eksipien dan penggunaannya. Biasanya di akhir interview kalian itu akan diuji untuk membentuk sebuah formula obat, entah itu formula sediaan solid, sediaan liquid, atau sediaan steril. Tapi kalian tuh harus mempelajari yang namanya eksipien-eksipien ini. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan interview untuk apoteker sektor industri, kalian bisa langsung cek link yang ada di bio aku. Oke, aku akan spill beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyain waktu interview bagian produksi. Ini jam 6 kurang seperempat dan aku udah mau berangkat, tapi sebentar aja. Jadi aku tuh beberapa kali interview di bagian produksi, tapi emang aku tuh agak maju mundur karena kalau kerja di bagian produksi itu tuh yang harus dipegang banget tuh adalah komitmennya untuk bisa bekerja 3 shift. Jadi shift 3 waktunya orang tidur, kita tuh harus ikutan kerja gitu. Karena di produksi itu tanggung jawabnya adalah mengawasi proses produksi dari awal sampai akhir. Jadi sebelum kalian interview tuh pastiin kalian itu ngerti background perusahaannya. Dia tuh perusahaan apa, memproduksi produk apa aja, salep, tablet, liquid, atau sediaan steril, itu tuh kalian tuh harus paham. Kalau pertanyaan yang pernah aku dapat beberapa kali interview bagian produksi itu, pertama, jelaskan tahapan pembuatan tablet. Buat tablet itu kan ada beberapa cara, ada yang granulasi basah, granulasi kering, sama cetak langsung. Nah, aku tuh disuruh ngejelasin itu secara runtut dari awal sampai akhir. Terus yang paling sering lagi itu adalah menjelaskan permasalahan dalam pembuatan tablet. Biasanya itu kan kalau pas buat tablet itu tuh ada masalah sticking, capping. Nah, itu tuh harus dijelasin itu tuh maksudnya apa, terus penyebabnya kenapa, dan solusinya itu gimana. Emang sih kayak teoritis banget, tapi memang in real life-nya di lapangan kayak gitu tuh pasti tuh terjadi. Nah, buat kalian semua yang pengen tahu apa aja pertanyaan tentang produksi, kalian bisa langsung cek link yang ada di bio aku. Di situ aku udah ngerangkum 100 plus pertanyaan interview di bagian R&D, QA, QC, produksi, terus juga ada pertanyaan umumnya. Jadi kalian bisa banget tuh belajar dari pertanyaan-pertanyaan industri yang pernah aku dapat waktu interview. Spill pertanyaan interview bagian QA atau Quality Assurance. Aku 2 kali interview di bagian QA, tapi sama juga kayak waktu interview produksi, maju mundur karena sebenarnya aku tuh paling males banget kalau kerja di QA.
Karena menurutku di QA itu tuh ngurusinnya tuh dokumen banyak banget. Tapi sempet sih waktu itu aku sampai offering gaji di salah satu perusahaan yang ada di Tangerang untuk mengisi posisi QA. Karena QA itu bertanggung jawab penuh tentang sistem mutu yang ada di industri farmasi, jadi mostly interviewnya itu akan ditanyain seputar sistem mutu yang ada di industri farmasi, yang artinya kalian harus banyak mempelajari dan memahami isi-isi yang ada di dalam CPOB. Kalau waktu itu aku tuh sempat ditanyain apa bedanya CPOB dengan QA dan kenapa industri farmasi itu tuh harus mematuhi dasar-dasar yang ada di dalam CPOB. Nah, selain itu ada juga pertanyaan seputar dokumentasi, seputar validasi dan kualifikasi, dan seputar sistem mutu yang lainnya yang bisa kalian cek di link yang ada di bio aku. Di situ aku udah ngerangkum 100 lebih pertanyaan interview untuk apoteker di industri. Ada di bagian QA, produksi, QC, R&D, dan ada pertanyaan umumnya juga. Kalau dari dulu waktu kuliah aku ngerti ada posisi ini di industri farmasi, kayaknya aku akan lebih milih untuk kerja sebagai regulatory officer atau regulatory affair, karena menurutku divisi ini tuh adalah divisi yang punya kesempatan untuk dinas luar kantor alias jalan-jalan. Regulatory officer atau regulatory affair itu tuh posisinya sebagai jembatan antara industri farmasi sama BPOM. Memang 70%-nya itu ngurusin tentang perizinan. Jadi di posisi ini tuh akan sering-sering berinteraksi dengan BPOM. Dan untuk divisi regulatori ini tuh menurutku sangat jarang banget dibahas di dunia perkuliahan, dan kita tuh minim banget ilmu tentang regulasi. Pertanyaan yang paling sering ditanyain ketika interview di bagian regulatori ini adalah jelaskan tata cara proses registrasi obat yang ada di industri farmasi. For your information, untuk registrasi ini tuh bukan cuma registrasi produk baru, tapi juga ada registrasi variasi. Sedangkan untuk proses alur pendaftarannya sendiri antara obat kategori farma, obat tradisional, dan suplemen kesehatan itu tuh beda-beda. Sayangnya tuh jarang dibahas di perkuliahan, jadi saran aku untuk kalian yang pengen kerja di bagian regulatori ini, kalau misalnya ada webinar-webinar, terus juga ada mini course, terus ada kuliah praktisi, mending kalian ikut. Karena kalau kalian belum pernah kerja di industri farmasi, belum pernah PKPA, terus kalian akan mau langsung daftar di posisi ini, menurutku tuh ngejarnya akan lebih sulit. Karena memang menurutku sih kalau dulu aku lulus, aku buta banget sih tentang regulatori ini.